Worship Community, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu sangat berarti buat kita semua. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan.
momen yang harusnya sangat spesial buat para pengikut Kristus. Biarlah di saat ini kami boleh kembali merenungkan akan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus untuk kami semua. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, menebus dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari maut. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami boleh hidup saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, pengiringan kami kepada Tuhan boleh terus semakin bertambah, semakin cinta Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah hidup kami boleh serupa dengan gambaran-Mu. Kami boleh terus hidup menurut kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami di dalam dunia ini boleh berarti, boleh menghasilkan buah, dan juga boleh menyenangkan hati-Mu senantiasa. Pimpin kami, bimbing kami, dan kami percaya firman-Mu sebentar juga boleh menguatkan kami kembali, memantapkan rohani kami, memantapkan iman kami, supaya kami terus setia mengikuti Yesus sampai akhir. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya berkat Allah akan dicurahkan buat setiap kami Midweek Worship Community. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Berkat firman Tuhan pada hari ini spesial akan disampaikan oleh Pastor JJ and Pastor Abigail. Happy Passover. Betapa besar kasih menebus dosa.
Hello everyone at Shalom Midweek semua. Worship Community. Greetings to you all in the name of Salam Jesus Christ. sapaan bagi saudara-saudari kami dalam nama Tuhan Yesus. I hope you're doing great. Kami berharap kalian baik-baik semua. As you know, today we're going to preach about the Good Friday. Dan pada saat kita mengetahui bahwa hari ini kita akan mengotbahkan soal Jumat Agung, The greatest sacrifice ever in the history of mankind. pengorbanan yang sungguh luar biasa di dalam sejarah manusia. We should be really thankful. Kita seharusnya mengucap syukur. We have a Lord, we have a Father who loves us so much. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita, saudara. Thank you, Father, Terima kasih Bapa for this beautiful day, atas hari yang begitu indah, for giving us grace to preach your gospel. telah memberikan kami anugerah untuk mengotbahkan Injil-Mu. Let's open our Bibles to Mari 1 kita Corinthians membuka Alkitab kita ke 1 Korintus 1 verse 18. 1 ayat 18, saudara. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us, amen, who are being saved, it is the power of God. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amen. Amen. It's a great news for us. Adalah kabar baik bagi kita, saudara. We preach about this every year, Kita mengkhotbahkan soal ini setiap tahun. but this is the power of God. Tetapi inilah kuasa yang daripada We are Tuhan. being saved Kita semua telah diselamatkan by the crucifixion of Jesus on the cross. oleh penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amen. Amen. For those who believe, Bagi orang yang percaya, it's the power of God. adalah kuasa yang daripada Tuhan. Amen. Amen. This power Bahwa kuasa should ini initiate, seharusnya bring membawa the kingdom of God kerajaan Tuhan to the people kepada who orang-orang have not known the truth. yang belum mengetahui soal kebenaran. Amen. Amen. Cross is a place Salib adalah sebuah tempat where the victory is given di to mana us. kemenangan telah diberikan kepada kita semua. The cross is a place Salib adalah sebuah tempat where we have been exchanged. telah kita ditukarkan. Jesus said, Yesus I mengatakan, will take your sins away. aku akan mengambil dosamu. Before you ask for forgiveness, Sebelum kalian semua meminta pengampunan, before you ask God, I love you, sebelum engkau meminta kepada Tuhan, aku mengasihi engkau, Jesus did that Yesus sudah melakukan terlebih before dahulu. we ask. Sebelum kita meminta, He saudara. loved us Dia begitu mengasihi kita before sebelum we loved Him. kita mengasihi dia. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Let's study more about this. Mari kita mempelajari lebih lagi soal ini, saudara. In 2 Corinthians Di 2 Korintus 5 verse 21 5 ayat says, 21 mengatakan, God made Him who had no sin to become sin for us, and so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Let me give an explanation, or let me give an illustration of the Old Covenant. Biar saya memberikan suatu ilustrasi di dalam perjanjian lama, saudara. If I tell my wife is a lamb in the Old Covenant, Apabila saya mengatakan kepada istri saya sebuah contoh adalah domba di dalam in perjanjian the lama. Old Covenant, Di dalam perjanjian lama, the lamb domba is given as a sacrifice diberikan untuk sebagai pengorbanan, for saudara, every sin. bagi setiap dosa. So what this priest does, Jadi apa yang telah dibuat oleh para when a imam-imam, sinner brings the lamb to the priest, di mana setiap orang pendosa membawa domba kepada imam Lewi, the priest will check the whole lamb, sang imam akan mengeceknya ke seluruh domba itu. and he will see if there's any spot, any kind of wrinkle, or anything that is not good, he's going to reject that. Dan dia akan mengecek semua. Apabila ada cacat, ada noda, atau ada sebuah kerut sedikit pun, dia akan menolak domba itu. When the lamb is perfect, Pada saat domba itu menjadi sempurna, saudara, there he lays his hand on the lamb, maka di sanalah seorang pendosa akan menumpangkan tangannya kepada and his domba. sin Dan dosanya is being transferred to the telah lamb. dipindahkan kepada domba. What happens Apa there? yang terjadi di sana? This man, a sinner, Manusia ini yang berdosa, now sekarang he's free. dia sudah bebas, saudara.
And the lamb dan domba is being slain as a disembelih sacrifice. sebagai persembahan. Amen. Amen. This is what it means. Inilah artinya, saudara, Jesus, bahwa who Yesus never knew yang sin, tidak pernah mengenal he dosa, became sin. dia menjadi dosa atau dibuat us. dosa untuk kita. That is how much God loves us. Begitulah Tuhan mengasihi kita semua, saudara. And now, Dan sekarang the Lamb of God dombanya Tuhan is Jesus adalah Christ. Yesus Kristus. On the cross, Di atas kayu salib, he paid it all. dia membayar Your semuanya. past, Masa your lalumu, present, your masa future, sekarang, masa depan, everything semuanya, is saudara, finished on the sudah cross. diselesaikan di atas kayu salib. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih, Thank Tuhan you, Holy Yesus. Spirit. Terima kasih, Thank Roh you, Kudus. Jesus. Terima kasih, Tuhan. And I want to tell you this. Dan saya ingin menyampaikan ini, saudara. What a grace-filled trade took place on the cross. Sungguh luar biasa anugerah yang ditukarkan di atas kayu salib. Amen. Amin. We deserve to be on that cross. Atau diberikan di atas kayu salib. Seharusnya kita yang layak di atas kayu salib, We saudara. deserve to be in the hell. Dan seharusnya kita layak ke neraka. Because the Bible says Karena Alkitab the wages mengatakan of the sin upah dosa is death. adalah maut, saudara. But Jesus Tetapi Yesus changed everything menukarkan and semuanya gave us dan memberikan kita life in abundance. hidup dalam segala kelimpahan. Amen. Amen. John 3:16 says, Yohanes 3 ayat 30. God so loved the world that he gave his only son. Whoever believes in him will not perish but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih akan Bapa akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, bahwa siapapun yang percaya kepadanya, Yesus, What tidak happened- akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. What happened on the cross? Apa yang terjadi di atas kayu salib, On saudara? the cross, Di atas kayu salib there's 7 things God spoke. ada semua tujuh kata-kata yang Tuhan lepaskan. The first one, Pertama he adalah forgave. dia mengampuni. Amen. Amin. There was forgiveness Ada pengampunan, saudara, to the thief or a murderer who was kepada on the sang cross. pencuri atau seorang pembunuh di atas kayu salib. What happened there? Apa yang terjadi di sana? He placed Dia menukarkan us kita as number 1 priority. sebagai nomor satu, menjadikan kita nomor satu He utama. wants us to be forgiven Dia mau kita diampuni so that we will have eternal life. supaya kita memperoleh hidup yang kekal, We will saudara. know God Kita mengenal Tuhan and we will live dan kita akan hidup in His righteousness. di dalam kebenarannya Tuhan. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And on the cross, Dan di atas kayu salib, the greatest message what you can hear pesan yang terbesar kita dengar, saudara, is forgiveness. adalah pengampunan. Oh, hallelujah. It's the Hallelujah. gift of God. Adalah karunia yang daripada Tuhan. Amen. Amin. What did He do? Apa yang dia perbuat? All those mocked at Him, Semua telah mengelok-elokkan dia. those who crucified Him, Bagi orang yang menyalibkan those who dia, cursed Him, bagi orang yang mengutuki dia, His first priority prioritas utamanya adalah is to say, Lord Father, mengatakan, Bapa, forgive them ampuni mereka. because they don't know what they're doing. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. The greatest message you can hear from the cross is forgiveness. Pesan yang terbesar yang kita dengar di atas kayu salib adalah pengampunan. Amen. Amin. God is so good. Tuhan kita begitu besar, His begitu love baik. It's beyond our imagination. Kasihnya adalah lebih melampaui dari segala imajinasi kita, saudara. Amen. Amin. Amen. Amen. Praise God. Puji And Tuhan. what happened next? Dan apa yang terjadi berikutnya? On the cross, Di atas kayu salib, He spoke about salvation. dia berbicara soal keselamatan. Amen. Amin. The thief was supposed to be going to the eternal death. Seharusnya sang pencuri akan masuk kepada kematian yang kekal. He chose Dia memilih to know who is Jesus. untuk mengenal siapakah Yesus itu. He knew Jesus Dia tahu Yesus because karena of what Jesus did on the cross. atas apa yang Tuhan Yesus perbuat di atas kayu salib. When Jesus said, Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, forgive them, ampuni mereka, this man orang ini realized menyadari, saudara, this is the Son of God. bahwa ini adalah anak Tuhan. In Him, Kepadanya there is no sin. tidak ada dosa. This is my imagination. Inilah imajinasi saya, saudara. He realized Dia menyadari when these people who cursed Him, pada saat sang pencuri menyadari, pada saat orang-orang sekitarnya mengutuki Yesus, who crucified Him, yang menyalibkan Yesus, but yet tetapi in the pain
in that agony, di dalam kesakitan, di dalam kesukarannya, in all that, di dalam keseluruhannya, he did the greatest sermon on the church, dia on the melakukan cross. khotbah yang terbaik, yang luar biasa di atas kayu salib. Forgive them. Ampuni mereka Tuhan. And this man, Dan orang ini, he said, dia mengatakan, remember me. ingat aku Tuhan. Hallelujah. He said, remember me when you are in the heaven. Ya, dia mengatakan bahwa ingat aku Tuhan pada saat engkau ada di surga. This thief did not say, Pencuri ini tidak mengatakan, save me, selamatkan aku, bring me to heaven. bawa aku ke surga. But he didn't cry and say, oh, my life is gone. Tetapi dia tidak menangis dan mengatakan, oh kehidupan saya Oh, it's selesai. too late. Oh sudah terlambat. But Jesus said, Tetapi Yesus mengatakan, today hari ini you will be engkau akan in the paradise bersamaku di with me. Firdaus. Hallelujah. Amen. What a great news for that thief on the cross. Kabar baik yang luar biasa dia terima, sang pencuri yang dia terima di atas kayu salib. Hallelujah. Amin. And the words to protect his mother. Dan He told John, dia mengatakan kepada Yohanes, take care of my mother. jagailah ibu saya. She is my mother. Dia adalah ibuku. From now, Mulai hari ini, she'll be your mother. dia pun akan menjadi ibumu. Did you notice what's happening here? Pernahkah kita menyadari apa yang telah terjadi di sini, It was those saudara? people who cursed him and crucified. Adalah orang-orang yang telah mengutuki dia dan menyalibkan dia. He released forgiveness. Dia melepaskan pengampunan, satu. And the thief, Dan sang pencuri, he gave salvation. dia memberikan keselamatan, saudara. And his mother, Dan ibunya, he kept the commandments. dia menyimpan perintahnya. He obeyed the commandments. Dia mematuhi perintah. Honor your father and mother. Hormatilah Honor ibu your dan parents. bapamu. Hormati He orang fulfilled tuamu. Orang tuamu, dia menggenapi seluruhnya, saudara. Praise God. Puji Tuhan. And you know what happened, Dan right? kita mengetahui apa yang terjadi berikutnya. The time came. Waktunya telah tiba, saudara. It comes to his need. Dan datang di dalam kebutuhannya Tuhan. He was thirsty. Dia mulai haus. You see, Lihat. his priority Prioritas utamanya was the Tuhan last. adalah yang terakhir bagi dirinya. Amen. Amin. His thirst Hausannya was the last priority. adalah prioritas yang terakhir. His first priority was people. Prioritas yang utamanya Tuhan Yesus adalah orang-orang, saudara. Souls. Jiwa-jiwa. My dear friends, Sahabat-sahabat if you're a kekasih. pastor, Apabila if you're engkau a seorang leader, hamba atau seorang if you're a pemimpin, believer, apabila engkau seorang percaya, if your priority apabila prioritas utamamu is soul, adalah jiwa-jiwa, saudara, you're proclaiming maka engkau mendeklarasikan the gospel of atau Jesus Christ, menyatakan kabar baiknya Yesus the Kristus, power of Christ, kuasa the salib, love of Christ. kasih daripada Kristus, Amen. amin, The forgiveness pengampunan which comes within us yang berasal dari dalam through kita the cross. melalui kayu salib, saudara. Fast to forgive. Cepat untuk mengampuni. Let us be the lifestyle when we understand. Itu How seharusnya great yang akan menjadi gaya hidup is kita Jesus Christ. pada saat kita memahami seberapa besarnya Tuhan Yesus Kristus Amen. itu. Amin. And in the end, Dan pada akhirnya, He saudara, said, dia katakan, Father, Bapa, into your hands di dalam tanganmu I commit my spirit. aku serahkan nyawaku. Before that, Sebelum itu, what saudara, did he say? apa yang Tuhan katakan? My God, why have you forsaken me? Dia menyeru, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Why did he cry? Kenapa Tuhan menangis, saudara? That is the moment Itulah momentumnya we understand kita semua memahami sin bahwa dosa separates us from God. memisahkan kita daripada Tuhan. Sin Dosa, saudara, separates memisahkan kita us from the Father. dari Bapa. And Jesus knew Dan Yesus mengetahui at that moment pada momen itu he is going to be separated. dia akan dipisahkan sementara. Father Bapa is going to forsake him. akan meninggalkan dia. And that was a moment Dan itulah momennya Jesus di mana Yesus called memanggil Father Bapa as God. sebagai Tuhan. When he prayed in Gethsemane, Pada saat dia berdoa di Taman he Getsemani, said, Father, dia mengatakan, Bapa,
But on the cross, Tetapi di atas kayu salib, In the saudara, end, pada akhirnya, when the sin of the whole world came into his life, di mana dosa seluruh dunia datang di dalam hidupnya, he said, dia mengatakan, my God, Tuhanku, Tuhanku, why have you forsaken? kenapa engkau meninggalkan aku? Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for your faithfulness atas kesetiaanmu on the cross. di atas kayu salib. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And in the end, Dan pada akhirnya he said, dia katakan, it is finished. sudah selesai. What a great message we get from the cross. Pesan yang sungguh luar biasa kita terima di atas kayu salib, saudara. It says, Dikatakan by his stripes oleh bilur-bilurnya we are healed. kita semua disembuhkan. Amen. Amin. By his stripes Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, you are healed. kamu sembuh, No saudara. matter what sickness, Seberapa macam no penyakit matter what kind of apapun, problem you have in your masalah heart, apapun in yang your kamu mind, miliki di hati, di pikiran, the good news is kabar baiknya, saudara, adalah it's written in the Bible. sudah tertulis di dalam Alkitab. 1 Peter 1 Petrus 2 2:24. ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amen. Amen. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to the sins. Amen. Amen. His cross is the death of our sins. His crucifixion is the death of our sins. That's the good news, my dear friends. Kematiannya adalah Kabar baik. kabar baik bagi dosa kita. Amin. Amin. Bukan dosa kita. Untuk kita. Untuk kita. Dosa kita akan dimati. Amin. The sin is being done. Dosa sudah diselesaikan, saudara. Hallelujah. Amen. And he says, Dan dikatakan, now sekarang you live engkau hidup for the righteousness. di dalam kebenarannya. The righteousness of Jesus. Kebenarannya Tuhan Yesus. Praise God. Puji Tuhan. Not my righteousness. Bukan Not your kebenaranmu, righteousness. bukan but the kebenaranmu, righteousness of tetapi Jesus. kebenarannya Tuhan, saudara. And he says, Dan dia katakan, by his wounds, dengan lukanya, by his wounds, dengan luka-lukanya by Tuhan, his stripes, oleh bilur-bilurnya, you are healed. kamu telah sembuh, saudara. My dear Amin. friends who are watching me right now, Sahabat-sahabatku siapapun yang watching menonton later, sekarang saat ini atau pray in kemudian, the name of saya Jesus. berdoa di dalam No nama matter Tuhan what Yesus. sickness, Seberapa penyakit apapun, pray in the macam name of penyakit Jesus apapun Christ. yang kamu hadapi, saya berdoa di dalam nama Tuhan by the Yesus. stripes of Oleh Jesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, you are healed. kamu telah sembuh, saudara. Receive the healing. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan In Yesus. Jesus' name I Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Have a blessed week.